Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rati Andriani, NPM 124. Di sini saya akan mempresentasikan hasil lapangan persekolahan 1 di SD Eka Cipta Semandau, Desa Rungoroyak, Kecamatan Danus Lulup, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah. Yang pertama, saya akan mendeskripsikan kultur sekolah di SD Eka Cipta Semandau. Kultur sekolah di SD Eka Cipta Semandau itu menerapkan 5S. Yang pertama, senyum. Yang kedua, sapa. Yang ketiga, salam. Yang keempat, sopan. Dan yang kelima, santun. Untuk menerapkan peserta didik agar bisa mempunyai sifat karakter sopan santun itu dengan cara yang pertama, bersalaman, guru dengan guru, guru dengan murid, murid dengan murid. Kultur budaya keagamaan di SD Eka Cipta Semandau itu ada 3 keagamaan. Pertama, agama Islam, kedua, agama Kristen, dan ketiga, agama Katolik. Kultur budaya di SD Eka Cipta Semandau berpakaian itu dengan sesuai dianjurkan di sekolah. Pada hari Senin sampai hari Selasa itu menggunakan seragam merah putih, dan pada hari Rabu sampai Kamis itu menggunakan seragam batik, dan pada hari Jumat itu menggunakan seragam pramuka, dan pada hari Sabtu itu menggunakan seragam olahraga. Baik, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan struktur organisasi di SD Eka Cipta Semandau. Organisasi di SD Eka Cipta Semandau yaitu kepala sekolah Bapak Agus Hermawan SPD, bendahara sekolah yaitu Bu Jumatuniah SPD, dan tata usaha itu Bu Fitri Utami, dan wakil kurikulum yaitu Pak Dita Fardianto SPD, yaitu Wakahumas yaitu Bu Winarti SAIP, dan Wakasarpas yaitu Bu Jumatuniah SPD. Yang terakhir yaitu Wakakesiswaan yaitu Pak Erik Rudolfo SPD. Untuk setiap kelas itu mempunyai wali kelas masing-masing. Yang kelas pertama yaitu Pak Andris Setiawan SPD. Untuk kelas 2 yaitu Bu Winarti SAIP, dan untuk kelas 3 yaitu Bu Ratni Indah Suryatni SPD. Untuk kelas 4 yaitu Pak Dita Fardianto SPD, dan untuk kelas 5 yaitu Bu Rita Sugiyarti SPD, dan untuk kelas 6 itu Bu Anis Witanti untuk kelas SPD untuk kelas 6. Guru pencas yaitu Pak Erik Rudolfo SPD. Untuk guru bahasa Inggris yaitu Pak Dita Fardianto SPD, dan untuk guru mulok yaitu Bu Jumatuniah SPD. Untuk guru PAI yaitu Bu Rita Sugiyarti SPD, dan untuk guru pendidikan agama Kristen itu Bu Rustiana Happy SPD. Selanjutnya kita akan membahas peraturan dan tata tertib di sekolah Eka Cipta Semandau. Yang pertama yaitu tata tertib saat upacara bendera. Jadi semua peserta didik diwajibkan mengikuti upacara bendera yang diadakan di sekolah. Dan yang kedua, selama mengikuti upacara bendera, peserta didik diwajibkan untuk bersikap khidmat, disiplin, dan merasa tanggung jawab. Dan yang ketiga yaitu pada saat mengikuti upacara itu peserta didik menggunakan seragam yang sudah ditentukan di sekolah, yaitu menggunakan badge lokasi, ikat pinggang berwarna hitam, sepatu warna hitam, kaos kaki berwarna putih, dan menggunakan dasi. Yang kedua yaitu tata tertib pelajaran di SD Eka Cipta Semandau.
Yang pertama, semua siswa wajib datang di sekolah sebelum 15 menit pembelajaran. Dan yang kedua, siswa yang terlambat datang ke sekolah itu harus lapor di guru piket agar mendapatkan izin untuk masuk dalam kelas. Dan yang untuk ketiga, siswa yang berhalangan hadir itu harus menggunakan surat izin agar guru tahu itu siswa tidak hadir karena apa. Nah, yang ketiga itu tata tertib berpakaian. Pemakaian seragam sekolah itu harus ketentuan di sekolah SD Eka Cipta Semandau, yaitu pada hari Senin menggunakan seragam putih merah, pada hari Senin sampai hari Selasa itu menggunakan seragam putih merah, pada hari Rabu sampai hari Kamis itu menggunakan seragam batik, dan pada hari Jumat itu menggunakan seragam pramuka, pada hari Sabtu itu menggunakan seragam olahraga. Keempat, yaitu tata tertib berdandan. Yang pertama, jangan bersoleh berlebihan. Dan yang kedua, dilarang menggunakan perhiasan yang berlebihan. Dan yang ketiga, mengurai rambut panjang jika rambutnya itu panjang. Yang pertama, bagi siswa putra itu dilarang menggunakan gelang, kalung, dan bentuk apapun. Dan kedua, berambut gondrong, mewarnai rambut. Dan yang ketiga, bertato, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu kegiatan-kegiatan seremonial di SD Eka Cipta Semandau. Itu terdapat yang pertama yaitu rapat rutin sebulan sekali, dan yang kedua briefing setiap hari sebelum kegiatan belajar mengajar, dan yang ketiga setiap hari Sabtu itu melaksanakan kegiatan senam pagi di lapangan. Dan yang keempat, setiap senam pagi guru melaksanakan pengecekan atau razia terkait rambut atau kuku dan alat makeup jika ada. Dan yang kelima, pada hari Kartini semua warga sekolah mengikuti dengan menggunakan baju adat. Namun dengan adanya COVID-19 ini, maka semua kegiatan seremonial ditiadakan. Tetapi pernah diadakan rapat dengan orang tua wali murid untuk kegiatan belajar. Selanjutnya yaitu kegiatan-kegiatan rutin berupa kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Yang pertama, kita akan membahas kegiatan intrakurikuler yang ada di sekolah SD Eka Cipta Semandau, yaitu intrakurikuler yaitu kegiatan sekolah yang dilakukan oleh sekolah yang sudah jelas teratur dan terjadwal. Yang terjadwal merupakan kegiatan pendidik siswa itu ada dua kelompok A dan kelompok B. Kelompok A adalah pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, pendidik bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, seni budaya, dan keterampilan, dan PJOK yang merupakan kontennya itu dari pusat. Kelompok B yaitu kontennya dari pemerintah daerah seperti bahasa Dayak dan budi pekerti. Kegiatan KBM dilaksanakan pukul 7.00 sampai 11.35 untuk kelas rendah. Kelas rendah seperti kelas 1 sampai kelas 3, dan 07 sampai 07.00 sampai 15.50 itu untuk kelas tinggi seperti kelas 4 sampai kelas 6. Nah, pada hari Sabtu itu dilaksanakan senam bersama oleh warga sekolah. Selanjutnya kita akan membahas kegiatan kurikuler. Kegiatan yang memperkuat kegiatan intrakurikuler
di SD Eka Cita Semandau itu kurikuler seperti kunjungan ke museum, studi tour, studi banding, dan yang terakhir yaitu kegiatan ekstrakurikuler. Di SD Eka Cita Semandau itu ada 2, yaitu kegiatan ekstrakurikuler wajib dan ekstrakurikuler pilihan. Ekstrakurikuler wajib itu seperti pramuka yang diikuti oleh semua warga sekolah seperti kelas 1 sampai kelas 6. Nah, untuk kegiatan ekstrakurikuler pilihan itu seperti atletik, catur, tenis meja, tenis bulu tangkis, OSN ilmu pengetahuan alam, OSN ilmu pengetahuan sosial, kali kastung, voli mini putri, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu kita akan menjelaskan kegiatan praktek-praktek pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah. Kegiatan praktek-praktek kegiatan positif di sekolah di SD Eka Cita Semandau itu seperti yang pertama, kegiatan rutin yaitu meliputi baris berbaris sebelum masuk ke kelas. Sebelum masuk ke kelas dianjurkan melaksanakan bersalaman antar guru dan siswa. Dan yang kedua yaitu kegiatan spontan, yaitu kegiatan yang dilakukan tanpa dibatasi oleh waktu dan ruang. Kegiatan ini bertujuan memberikan pembelajaran secara positif, terutama dalam kebiasaan sopan santun seperti mengucapkan salam dan bertutur kata yang baik. Yang ketiga itu ada kegiatan keteladanan seperti kebiasaan berpakaian rapi, membiasakan tepat waktu, membiasakan bertutur kata yang baik. Yang keempat yaitu kegiatan literasi dilakukan sebelum 15 menit sebelum kegiatan pembelajaran di sekolah, seperti sebelum kegiatan pembelajaran seperti membaca doa, membaca Al-Quran, membaca buku, membaca dongeng, dan mendengarkan kisah-kisah keagamaan. Sekian dari presentasi dari saya. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.